Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, kita berdoa masing-masing di rumah ya nak ya, memohon perlindungan penyertaan Tuhan agar selama kita belajar pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan dapat dipahami dengan benar. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran 1 dan 2. Nah, KD yang akan kita bahas yaitu ada 3. KD 3.4 tentang iklan, kemudian KD 3.3 tentang gangguan pada organ pencernaan, kemudian yang terakhir 3.3 tentang properti taring. Nah, untuk yang pertama, KD 3.4 tentang iklan, kita akan membahas iklan. Nah, apa pengertian dari iklan? Iklan adalah pemberitahuan kepada masyarakat mengenai barang atau jasa yang dijual. Nah, kemudian adapun iklan yang digolongkan menjadi 2, yaitu iklan media cetak dan iklan media elektronik. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya yaitu media cetak menyampaikan informasi secara tertulis, sedangkan media elektronik itu menyampaikan informasi berbentuk elektronik ya, gambar, ada suaranya. Nah, contohnya apa? Media elektronik, radio, televisi, dan komputer. Kemudian ciri-ciri iklan pada media elektronik itu ada 8. Nah, yang pertama disampaikan secara elektronik dalam bentuk audio dan video, ya, suara atau gambar. Kemudian yang kedua disampaikan dalam waktu singkat. Ketiga, menggunakan bahasa formal atau non-formal. Yang keempat, menggunakan kalimat yang singkat dan padat. Yang kelima, menggunakan intonasi yang tepat, nada yang tepat, ya. Kemudian yang keenam, gaya bahasa yang mudah dipahami dan persuasif. Nah, artinya persuasif itu mengajak, ya. Yang ketujuh, khusus untuk iklan pada media radio, informasi produk yang ditawarkan biasanya disampaikan dengan sangat jelas. Yang kedelapan, terdapat musik pengiring yang tepat untuk menciptakan suasana yang mendukung iklan. Nah, itulah 8 ciri-ciri iklan pada media elektronik. Nah, kemudian simak percakapan berikut ini ya nak ya. Nah, si Lani, aduh perutku sakit. Wah, kenapa Lani? Kata Dayu. Sepertinya mahku kambuh. Nah, Dayu menjelaskan, kemarin mahku juga kambuh. Dokter memberikan obat mah seperti yang ada pada iklan televisi. Nah, bahkan ada obat mah yang memiliki aneka rasa. Mungkin kamu pernah meminumnya. Kemudian Lani menjawab, oh iya aku teringat, ternyata aku memiliki obat mah yang kamu maksud di dalam tasku. Terima kasih perhatiannya, Dayu. Nah, berikut percakapan antara Lani dan Dayu. Nah, si Lani mengucapkan terima kasih karena sudah diingatkan sama Dayu. Dayu mengingat semua informasi yang ada di iklan elektronik. Nah, yang sudah disebutkan tadi ciri-cirinya, yaitu mudah dipahami dan mudah diingat, sehingga Dayu bisa memberikan informasi yang dia dapat melalui iklan media elektronik tersebut kepada Lani, sehingga Lani dapat mengobati sakit mahnya pada waktu itu. Nah, itulah manfaat dari iklan elektronik yang mudah dipahami karena terdapat gambar dan suara yang mudah diingat. Nah, itulah yang dialami Dayu sehingga dia bisa memberi informasi kepada Lani. Nah, kemudian ternyata sakit mah itu merupakan salah satu dari gangguan organ pencernaan manusia. Nah, apa saja gangguan pada organ pencernaan manusia selain mah? Nah, ini enak ya. Ada sariawan. Nah, sariawan itu infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur ya, jamur Candida albicans. Nah, kemudian selain jamur ada juga bakteri di dalamnya.
Tapi yang paling dominan yaitu jamur ya, ditandai dengan luka berwarna putih dan terasa perih. Kemudian sakit gigi terjadi karena mengalami peradangan gigi kita ya, atau bagian gusi kita. Nah, ditandai dengan rasa nyeri yang muncul di dalam atau sekitar gigi, bahkan di sekitar rahang kita. Kemudian ada sakit ma, ini tadi yang dialami oleh Lani ya nak ya. Nah, penyakit dengan rasa nyeri yang berasal dari lambung disebabkan karena luka di lapisan lambung, infeksi bakteri atau efek samping penggunaan obat-obatan. Kemudian ada kolik. Nah, kolik ini rasa nyeri pada perut karena mengkonsumsi cabai, lada ataupun jahe. Nah, ini disebabkan karena sistem pencernaan yang belum sempurna biasanya pada bayi. Kemudian asam dari perut yang mengalir kembali ke saluran makanan. Nah, itulah yang menyebabkan kolik ya nak ya. Selain itu ada sembelit. Nah, sembelit atau konstipasi. Nah, ini susah buang air besar. Kemudian diare. Nah, ini karena buang air besar yang encer dan lebih sering. Nah, penyebabnya apa? Konsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi bakteri, virus atau parasit ya. Sembelit, diare, nah ini hampir sama penyebabnya. Pengobatannya pun hampir sama, yaitu mengonsumsi makanan yang berserat, banyak minum air putih, berolahraga. Kemudian kalau diare itu pemberian oralit ya, kemudian minum obat sesuai resep dokter. Kemudian yang terakhir ada usus buntu atau appendicitis ya. Nah, ini karena pembengkakan atau peradangan usus buntu. Nah, pengobatannya apa? Dengan operasi pengangkatan usus buntu. Nah, anak-anak harus dapat mencegah jangan sampai kita mengalami gangguan pada organ pencernaan. Nah, berikut ada penjelasan mengenai apa yang sudah Ibu jelaskan lagi agar lebih rinci dan anak-anak bisa melihat gambar dari gangguan pada organ pencernaan. Simak ya nak ya dengan baik gangguan pada organ pencernaan manusia berikut ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menjelaskan gangguan organ pencernaan pada manusia. Kedua, menjelaskan penyebab organ pencernaan pada manusia. Urutan alat pencernaan makanan pada manusia yang pertama mulai dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Gangguan organ pencernaan makanan pada manusia. Gangguan organ pencernaan makanan pada manusia adalah yang pertama, sariawan. Sariawan adalah infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur. Sariawan ditandai dengan luka berwarna putih dan terasa perih. Yang kedua, sakit gigi. Sakit gigi ditandai dengan rasa nyeri yang muncul di dalam atau sekitar gigi dan rahang. Penyebab gigi sakit yang pertama, pembusukan gigi. 2. Luka pada gusi. 3. Tambahan gigi yang rusak. Faktor-faktor yang mempengaruhi gigi berlubang yang pertama, gigi. 2. Plet. 3. Makanan. 4. Waktu. Yang ketiga adalah diare. Apakah diare itu? Diare adalah keadaan di mana seseorang mengalami buang air besar dan cair lebih dari 5 kali. Penyebab diare yang pertama, infeksi bakteri seperti E. coli, Salmonella, Shigella, dan parasit Giardia. Yang kedua, keracunan makanan. 3. Konsumsi makanan yang mengandung pemanis buatan. Yang keempat, lingkungan yang kotor dapat membuat bakteri mudah berkembang. Nah, yang keempat adalah kolik.
Kolik adalah rasa nyeri pada perut karena mengkonsumsi makanan yang mengandung zat yang merangsang, misalnya cabai, lada, dan jahe. Kolik juga bukan untuk orang dewasa, tetapi bisa juga terdapat pada bayi. Penyebab kolik pada bayi, yang pertama, bayi menerima terlalu banyak stimulasi. Yang kedua, sistem pencernaan yang belum matang. Ketiga, reflux atau kondisi asam dari perut yang mengalir kembali ke saluran makanan. Nah, baik anak kami, yang kelima adalah penyakit MA. MA merupakan peradangan yang terjadi pada lambung. Penyebab penyakit MA yang pertama, tukak lambung atau luka terbuka yang muncul di lapisan dalam lambung. Yang kedua adalah infeksi bakteri Helicobacter pylori. 3. Masalah psikologi atau dia cemas dan stres. Yang keempat, makan tidak teratur. Yang kelima, obesitas. Gejala yang dialami oleh penyakit MA, yang pertama, perut mual, perut kembung, sering bersendawa, nyeri di ulu hati dan dada, muntah, dan tidak nafsu makan. Yang keenam adalah asam lambung atau ulkus. Asam lambung adalah kondisi yang ditandai dengan nyeri pada ulu hati atau sensasi terbakar di dada akibat naiknya asam lambung menuju esofagus. Faktor utama penyebab asam lambung adalah yang pertama coklat, kedua soda, ketiga gorengan, keempat kopi, dan pola makanan tidak teratur atau infeksi bakteri. 7 adalah usus buntu atau appendicitis. Usus buntu adalah pembengkakan atau peradangan usus buntu. Penyebab usus buntu, yang pertama tersumbatnya pangkal usus buntu. Yang kedua akibat infeksi. Nah, gejala usus buntu adalah yang pertama sakit perut akut, yang kedua mual, ketiga muntah, keempat kehilangan nafsu makan, yang kelima sering buang air kecil, dan yang keenam adalah demam. Yang kedelapan adalah sembelit atau konstipasi. Sembelit adalah kondisi sulit buang air besar. Apa ya yang menyebabkan sembelit? Penyebab sembelit adalah yang pertama kurang serat dan air, kedua obat-obatan, ketiga perubahan dalam rutinitas sehari-hari, operasi perut atau stres, keempat gerak tubuh yang kurang baik disengaja maupun tidak disengaja, menyebabkan penurunan peristaltik usus sebagai pemicu terjadinya sembelit. Yang kelima, mengabaikan keinginan untuk buang air besar sehingga tinja terlalu lama di usus besar dan air dalam tinja diserap kembali. Tinja menjadi keras. Yang keenam, berkurangnya pergerakan usus besar karena usia, emosi, dan kurang diet tinggi serat. Yang ketujuh, sumbatan karena tumor di usus. Dan yang kedelapan, gangguan sinyal saraf. Nah, demikian penjelasan dari gangguan pada organ pencernaan. Nah, cara agar kita dapat mencegah gangguan pada organ pencernaan itu yang pertama mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan bergizi, kemudian istirahat yang cukup, yang ketiga olahraga atau menggerakkan tubuh. Nah, salah satunya itu dengan melakukan gerak tari dalam sebuah tarian. Nah, ternyata di dalam sebuah tari itu terdapat properti. Nah, kita akan membahas properti pada tari daerah.
Nah, apa itu properti tari? Properti tari adalah alat yang digunakan sebagai media pementasan tari. Nah, tari digunakan untuk menambah keindahan atau estetika dari sebuah tari. Adapun nama tarian, asal daerah, dan properti tari. Nah, yang pertama, tari reog. Nah, ini asal daerahnya dari Ponorogo. Properti tarinya topeng reog. Nah, ada tari kuda lumping dari Yogyakarta atau Jawa Timur. Properti tarinya jaranan atau kuda lumping ya, jaranan itu. Yang ketiga ada tari jaipong dari Karawang, Jawa Barat, itu propertinya selendang. Ada tari baksa kembang itu dari Banjar, Kalimantan Selatan, propertinya rangkaian bunga. Kemudian tari serampang 12 itu asal daerah Deli Serdang, Sumatera Utara, propertinya pas sapu tangan. Tari merak dari Pasundan, Jawa Barat, propertinya selendang atau sampur. Kemudian tari topeng dari daerah Cirebon, properti tarinya topeng. Nah, ini juga nama tarian dan asal daerah. Nah, nanti ada video yang menjelaskan nama tarian, asal daerah, dan propertinya yang sudah Ibu tuliskan ini. Perhatikan benar-benar ya nak ya, pelajari dan catat. Nah, kenalin jenis tariannya, kemudian asal daerahnya. Nah, simak video berikut ini ya nak. Selamat yang digunakan penari untuk menambah nilai estetika atau keindahan tarian dan memperdalam makna yang terkandung dalam tarian tersebut. Berikut adalah tarian daerah Indonesia beserta propertinya. Yang pertama adalah tari reog berasal dari daerah Ponorogo, properti tari yaitu topeng reog. Tari yang kedua, tari kuda lumping berasal dari daerah Jawa Timur. Properti tari yang digunakan adalah kuda lumping atau jaranan. Yang ketiga adalah tari jaipong berasal dari daerah Jawa Barat dan properti yang digunakan adalah sampur atau selendang. Tari yang keempat adalah tari baksa kembang berasal dari daerah Kalimantan Selatan. Properti yang digunakan adalah bogan atau rangkaian bunga. Berikutnya anak-anak, yang kelima adalah tari serampang 12. Tari ini berasal dari daerah Sumatera Utara dan properti tari yang digunakan adalah sapu tangan. Kemudian tari keenam adalah tari merak. Tari ini berasal dari daerah Jawa Barat dan properti yang digunakan adalah sampur atau selendang. Kemudian tari ketujuh adalah tari topeng berasal dari daerah Cirebon dan properti tari yang digunakan adalah topeng. Kemudian tari ke-8 adalah tari guntur Dayak Benuak berasal dari daerah Kalimantan Timur dan properti tari yang digunakan adalah tongkat. Tari yang ke-9 adalah tari burung enggang berasal dari daerah Kalimantan Timur. Properti tari yang digunakan adalah bulu burung enggang. Tari yang ke-10 adalah tari pendet. Tari ini berasal dari daerah Bali dan properti tari yang digunakan adalah bokor. Kemudian tari yang ke-11 adalah tari lilin. Tari ini berasal dari daerah Sumatera Barat dan properti tari yang digunakan adalah piring dan lilin. Kemudian
yang ke-12 adalah tari Bondan Kendi, berasal dari daerah Jawa Tengah. Properti yang digunakan adalah boneka, payung, dan kendi. Tari yang ke-13 adalah tari Tortor Sapitu, berasal dari daerah Sumatera Utara, dan properti yang digunakan adalah cawan atau mangkuk kecil. Tari yang ke-14 adalah tari Tanggai, berasal dari daerah Sumatera Selatan, dan properti tari yang digunakan adalah tanggai berbentuk kuku. Tari yang ke-15 adalah tari Kipas Pakarena, berasal dari Sulawesi Selatan, dan properti tari ini adalah kipas. Nah, demikian nama tarian, asal daerah, dan propertinya. Kemudian ada lagi penjelasannya. Simak lagi ya, Nak. Nah, ini ada tari Bedaya Ketawang dari Jawa Tengah. Biasanya upacara peringatan kenaikan tahta raja. Kemudian ada Kalimantan Timur, tali gantar ya, propertinya ada tongkat, ada tutup kepala, ada baju ta'a. Kemudian ada tari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Propertinya ada kipas, selendang, baju pahang, dan lipa. Ada tari Serimpi dari Jawa Tengah. Propertinya ada sumping, jamang, bulu burung kasuari, kemben, kain jarik, dan selendang. Nah, kemudian ada tari Seudati dari Aceh. Propertinya ikat kepala, kain songket ya. Kemudian ada tari Tortor dari Sumatera Utara. Ini ya, Nak ya. Propertinya ada cawan, ikat kepala, kain ulos. Cawannya nanti ada di terakhir. Nah, demikian penjelasan properti tari. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini, yang mulai dari pertama KD 3.4 tentang iklan, 3.3 tentang gangguan pada sistem pencernaan, yang terakhir ada 3.3 properti dalam tari. Nah, tugas dikerjakan di Google Form yang linknya akan Ibu kirim di grup. Bapak dan Ibu kirim akan kirim ke grup WA pribadi, ke grup WA ya, Nak ya. Kerjakan dengan benar dan tepat waktu. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi. Dadah.